Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan syu'abul iman. Nah, sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yergi Pratama dari kelas 10 AKL 1. Nama saya Abdul Latif dari kelas AKL 1. Nama saya Jihadur Fadia dari kelas 10 AKL 1. Nama saya Syahira Nadia dari kelas 10 AKL 1. Nama saya Nisa dari kelas 10 AKL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Anissa akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang beriman menurut Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iman adalah sesuatu yang tidak tampak oleh mata, namun dapat terlihat dari sikap, akhlak, dan kebiasaan sehari-hari. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin baik pula perilakunya. Berikut 7 tanda-tanda orang yang beriman menurut Al-Quran. Tanda yang pertama adalah bergetar hatinya ketika disebut nama Allah dan bertambah imannya ketika mendengar ayat suci Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Tanda yang kedua yaitu bertawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takabun ayat ke-13. Tanda yang ketiga adalah selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya, mendirikan sholat dengan khusyuk meskipun dalam keadaan sibuk, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Tanda yang keempat yaitu menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Berbagi tidak mengurangi harta, tetapi justru menjadi keberkahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-3. Tanda yang kelima yaitu menghindari perkataan yang tidak berguna, menjauhi ghibah, fitnah, dan perdebatan yang sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-3. Tanda yang keenam adalah memelihara amanah dan menepati janji, menandatangani perjanjian atau jabat tangan. Kejujuran adalah kemuliaan bagi orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-6. Tanda yang ketujuh adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Jihad hari ini bukan hanya perang tetapi perjuangan dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat ke-41. Demikian tanda-tanda orang yang beriman menurut Al-Quran. Semoga kita mampu meningkatkan keimanan dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan. Di era digital ini, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini berbanding lurus dengan peningkatan penyimpangan moral dan pelanggaran. Mengkhawatirkan masyarakat yang hidup tanpa mengamalkan doktrin keagamaan menyebabkan degradasi di berbagai aspek kehidupan. Pendapat Abu Bakar As-Sikfi senada dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang mukmin dihadapkan pada 5 ujian keimanan. Orang mukmin saat ini yaitu 1. Mukmin yang saling iri dan dengki melihat kenikmatan orang lain serta kesombongan. Dampaknya muncul fitnah dan adu domba untuk menjatuhkan orang lain. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin, menampilkan wajah keislaman namun menyembunyikan permusuhan.
lebih membahayakan dari orang kafir, ya karena lebih pandai memutarbalikan fakta. 3 orang kafir menentang kaum mukmin. Golongan yang menentang kebenaran dan mendukung kebatilan saling tolong-menolong untuk meraih kaum mukmin. Contoh perkembangan teknologi yang pesat meski inovatif tidak diimbangi dengan upaya menyaring agar tidak melanggar norma agama. Hal ini merosotkan kualitas dan melalaikan norma agama. 4. Tipu muslihat setan yang menyesatkan. Setan selalu mengancam dan menyesatkan mukmin dengan berbagai cara, seperti membuat tidak berdaya. Contoh tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum adalah hasil tipu daya setan yang menyesatkan manusia untuk melakukan hal-hal tercela. 5. Godaan hawa nafsu dalam diri setiap mukmin. Musuh paling berbahaya bagi setiap mukmin adalah melawan hawa nafsu lebih sulit daripada melawan musuh nyata. Contoh, mukmin yang istiqomah beribadah namun tidak mampu melawan godaan hawa nafsu bisa saja baiknya tidak terwujud dan malah melakukan hal yang dilarang agama. Di sini aku mau menjelasin manfaat dan hikmah dari Syu'abul Iman. Syu'abul Iman tersendiri yang berarti adalah cabang ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama juga meyakini bahwa Syu'abul Iman memiliki 73 sampai 79 cabang. Berikut adalah hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman. Nah, yang pertama, iman bisa menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Kalian tahu gak? Orang beriman akan percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala bertindak atau berkehendak memberi pertolongan atau sebaliknya nih memberi musibah, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahannya, termasuk perilaku syirik, benda-benda sakti, tahayul, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada iman bisa menghilangkan rasa takut manusia terhadap kematian. Kok bisa? Bisa dong, karena seorang mukmin percaya bahwa kematian adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berani mengatakan kebenarannya walaupun terasa pahit. Dan yang ketiga, ada iman membuat hati seorang mukmin menjadi tenang. Kenapa? Karena walaupun manusia mempunyai musibah, ujian, dan lain-lain sebagainya, orang beriman akan tetap tenang, tawakal, dan berserah diri kepada Allah. Dalam masalah apapun, mereka akan bersabar dalam kondisi apapun. Kenalkan, saya Syahira Nadia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jihan, yaitu tentang manfaat dan hikmah Syu'abul Iman. Nah, yang keempat adalah iman mewujudkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Orang beriman selalu terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hal ini dijelaskan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan pahala dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yang kelima adalah iman menumbuhkan sikap ikhlas. Dengan iman, seseorang melakukan sesuatu hanya karena Allah semata dan tidak mengharapkan ridho yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162, yaitu, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Orang beriman disebut beruntung karena mereka selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di jalan yang benar. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5, yaitu, merekalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, yang terakhir adalah iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Iman membantu menjaga akhlak dan perilaku sehingga terhindar dari penyakit hati maupun kebiasaan buruk. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.